nama saya Vivian Nole, saya sebagai moderator. Di samping saya ada saudari Miftah sebagai pemateri 1. Di samping saya ada saudara Nur Wahidin sebagai pemateri 2 dan saya sebagai pemateri 3. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang melindungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perhubungan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan pendidikan. Landasan pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan. Adapun landasan pendidikan yang perlu dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, yaitu landasan tauhid atau spiritual keagamaan. Landasan tauhid merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan pendidikan, karena landasan tauhid berisi tentang tuntunan dan pedoman untuk di dunia dan di akhirat. Landasan tauhid dan spiritual keagamaan ini menyangkut dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran yang harus dilakukan harus mengacu pada pembentukan kepribadian anak didik yang sesuai dengan nilai-nilai akidah spiritual keagamaan yang menurut ajaran Islam. Yang kedua, landasan hukum, yaitu suatu landasan yang mendasar yang harus ditaati karena sudah disahkan oleh pemerintah, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Yang ketiga, landasan filosofis, yaitu landasan yang bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. 4. Yaitu landasan kultural. Landasan kultural dalam pendidikan berarti hubungan timbal balik atau sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Para pelajar melestarikan dan mengembangkan budaya zaman dahulu dan tidak melupakannya meskipun di zaman sekarang banyak kebudayaan luar yang masuk di negara kita, dan para pelajar harus menyaring kebudayaan yang masuk di negara kita dengan mengambil sisi positif yang menguntungkan dan tidak merugikan bagi kita. Yang kelima, yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan sebuah proses dan pola interaksi di dalam sistem pendidikan. Di dalam pendidikan sangatlah diperlukan interaksi. Interaksi terjadi apabila ada komunikasi, sedangkan di dalam pendidikan pastilah saling berkomunikasi. Misalnya, seorang guru menerangkan kepada muridnya dan muridnya bertanya kepada gurunya. Yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah sebuah landasan yang tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Aspek kejiwaan merupakan faktor yang paling penting untuk keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, di sini psikologi menyediakan sejumlah informasi dan kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan psikologis. Dan yang terakhir, yaitu landasan ilmiah dan teknologi pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang sangat erat. Pendidikan berperan sangat penting dalam pengembangan iptek, dan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang iptek. Semakin berkembangnya zaman, semakin cepat pula cara belajar dalam pendidikan pun semakin canggih, dan sekarang dalam pendidikan banyak menggunakan alat teknologi seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Kita juga harus mengikuti arus tersebut, dan jika kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal jauh dan bisa terkalahkan oleh negara-negara yang lain. 3. Fungsi landasan pendidikan. Kita dapat menyimpulkan bahwa landasan pendidikan memiliki fungsi khusus yang ingin dicapai. Beberapa fungsi landasan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pijakan
terutama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. 2. Barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. 3. Landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. 4. Perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak berlaku. 4. Mengapa seorang guru harus memahami landasan pendidikan dalam praktek pengajaran? Semua guru pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik, mengayomi, serta membina anak didiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Allahul musta'an titorikil jina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.